Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading tema yang tidak terungkap pada dirinya mengenai pasangan yang sekarang. Jadi kalian pasti kepo ya, untuk kalian yang punya mantan. Ini kayaknya temanya lagi seputar mantan. Karena nggak tahu ya, ini energi dan auranya ini masih ke bawah mantan ya, mantan yang mungkin sudah berkhianat, sudah bersikap tidak baik, memperlakukan kamu dengan semena-mena, menyanyiakan kamu. Aku juga nggak tahu dapat judulnya tuh mengenai mantan-mantan terus yang menyanyiakan diri kamu lah gitu ya. Langsung aja, sesuatu yang tidak terungkap dari dirinya mengenai pasangan yang sekarang. Jadi masih dia pendam gitu ya. Oke, sebelum dimulai langkah baiknya kita berdoa dulu guys. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request saya mata judul, bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, ada pelakor, ada pebinor, diblokir karena black magic. Terus untuk penyakit fisik itu juga bisa ya. Yang mau private reading, terapi, mau order garam ya untuk tenang, mau drama-drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki dan membuka aura ya, yang pink 35, putih halus 30, putih kasar 25 itu juga bisa. Yang mau belajar tarot dan nilai normal silahkan hubungin saya. Tapi kalau misalkan males gitu ya untuk menghubungi saya, itu bisa di link ID ya gitu. Di link ID cari aja Panda Bright Side ya, http link ID. Di sini juga kalau kalian malas aku belajar sama si Panda, langsung aja beli produk digital, silahkan ya gitu, itu juga bisa. Nah, terus untuk yang mau berdonasi untuk janda, anak yatim, Jumat Berkah, berdonasi untuk kucing liar ya, terus mau beli produk mengenai kucing liar, bukan makanan kucing khususnya, tapi kita masih main yang di biasa-biasa aja, itu juga bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bisa, insya Allah keluar negeri juga bisa ya. Terus udah gitu kita masih main yang biasa-biasa aja ya, mau berdonasi untuk kucing liar itu juga bisa. Oke, saya kasih contohnya ya. Oke, ini salah satu contohnya ya. Kita nggak endorse, tapi ini salah satu contoh untuk kalian mau berdonasi. Kalian boleh transfer duitnya atau beli di saya, nanti saya salurkan gitu ya. Oke, terus terang aja, nggak tahu ya, akhir-akhir ini tuh tadinya tuh stuck gitu ya mengenai pembacaan, karena saya juga masih pengobatan gitu ya, masih suka dikerjain juga. Ya kita adu mekanik aja lah, saya mah jalur Allah aja ya, tetap doa, ibadah, zikir, sedekah, berbuat baik gitu ya. Nanti juga diketemukan dengan orang-orang yang baik yang bisa membantu saya gitu ya. Terus udah gitu apalagi ya, entah kenapa Allah tuh ngasih saya ide mengenai mantan terus ya. Mungkin saya juga lagi diuji dengan mantan juga ya gitu. Jadi langsung aja kita bacain yang tidak dia ungkap, atau mantan kamu yang tidak dia ungkap dari dirinya ya, mengenai pasangannya yang sekarang. Mungkin nggak tahu ya, entah kenapa ini aku ngomong nih apa yang ada di pikiran aku aja, atau entah kenapa aku bicaranya itu enggak tanpa difikirkan, dalam artian sekeluarnya aja. Jadi ini adalah tipe hubungan yang mungkin kamu pernah dikecewakan, mungkin kamu pernah dizolimin, dan dia sudah punya pasangan sekarang, mungkin terlihat harmonis, bahagia, tapi ternyata pura-pura. Oke. Yes. Sepertinya kamu berdealing dengan orang yang sebenarnya temperamen, keras, ego ya. Sebentar. Tinggal tunggu waktu aja, ini semua akan meledak.
karena yang terlihat kompak, teamwork, nyaman, someday ini akan meledak dan dia akan pergi dari pasangan yang sekarang. Jadi ini semua kamuflase, pura-pura bahagia, karena dia belum bisa move on dari kamu. Dia juga pengen balik sama kamu, tapi baliknya itu karena memang ingin mendapatkan sesuatu lagi. Gimana caranya dia bisa punya hubungan yang baik lagi sama kamu, karena memang basicnya dia kekanak-kanakan ya. Dia kayaknya manfaatin kamu dan sekarang dia dimanfaatin oleh pasangan yang sekarang ya. Sorry tuh saya, aku harus bilang ya, dia nggak setulus kamu, dia nggak sebaik kamu. Jadi apa yang ada di diri kamu, kebalikannya itu ada di diri pasangan yang sekarang. Walaupun sudah berpisah, ternyata dia masih sayang sama kamu. Yang tidak terungkap dari diri dia adalah dia pengen datang sama kamu, dia masih sayang sama kamu. Dia pengen pisah sama pasangan yang sekarang, pengen putus, pengen cerai ya. Ini cuman masalah timing aja. Tapi sorry tuh saya, aku harus bilang banyak yang berdoa ya, karena orang ini masih aja toksik. Basicnya orang ini, kalau kamu sama dia masih terus dicampuri oleh banyak orang ya. Intinya yang lalu banyak terulang lagi. Aku lihat di sini ada bacaan sakit, mungkin dulu kamu sama dia pernah sakit dan akan sakit lagi. Hal yang sama itu akan terulang lagi sama kamu ya. Pada intinya yang tidak baik itu adalah mantan kamu. Dengan siapapun dia berdampingan, sebenarnya basicnya permasalahan ada di diri dia. Dia seorang NPD, dia seorang manipulator ulung, ada juga yang pakai black magic. Ini lebih mengarah ke psikopat ya, aku harus bilang gitu. Jadi kamu harus hati-hati. Dia tahu kamu baik dan pasangan yang sekarang tidak lebih baik dari kamu. Jadi sepertinya dia itu sudah memperlakukan kamu tidak baik dan sekarang dia diperlakukan tidak baik oleh pasangan yang sekarang. Sorry itu saya harus bilang kayak gitu. Ini untuk sebagai reminder aja. Berdoa semoga kamu terlindungi, karena orang ini mengalahkan segala cara untuk bisa balik sama kamu. Dia menggunakan black magic tingkat tinggi. Ada bacaannya di aku, tingkat tinggi ya. Sorry itu saya harus bilang kayak gitu. Tadi dulu, aku minum dulu. Aku nih nggak pakai jilbab karena di rumah ya. Terus ada di sini, kelihatan nggak ya? Enggak kan? Cuman kelihatan aku pakai kaos aja kan? Kan sore itu saya harus bilang rambut aku tuh pendek banget. Malah tadinya aku mau potong kayak DJ Panda. Tapi kayaknya ada seseorang yang akan datang di tahun depan. Asik, kalau aku rambutnya seperti DJ Panda ya. Kaget nanti dia. Ini sebenarnya perempuan atau laki ya kan? Tidak. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita mungkin cek dari, sebenarnya aku tuh mau bikin lagi ya, kayak sio, terus kayak apa ya, kayak zodiak gitu ya. Cuma nanti aku takutnya pindah-pindah lagi dan bawa perintilannya tuh banyak gitu loh buat ngereading gitu ya. Belum nemu kertas yang bagus juga gitu, harus ke toko buku. Di sini toko buku di mana? Aku paling suka ke Gramedia, di sini nggak ada Gramedia gitu ya. Oke, kita mulai ya. Yang tidak dia ungkap
mengenai pasangan yang sekarang. Nggak tahu, Allah lagi ngasih aku banyak banget ide bermunculan mengenai pembacaan mantan. Ya, kayaknya nih Allah secara nggak langsung pingin aku mengupas tuntas mengenai mantan. Jadi kalau kamu yang kepo-kepo, mulut bisa berbohong ya guys, tapi kartu menarik energi itu tidak bisa berbohong. Oke? Ya, gitu. Kita orang-orang spiritual ya. Oke? Yang tidak dia ungkap mengenai pasangannya yang sekarang. Yang tidak dia ungkap mengenai pasangan yang sekarang. Three of Swords. Iya. Oh, ada rasa sakit hati. Mungkin pasangannya berselingkuh. Nah, dapat. Mungkin dia dulu nyelingkuhin kamu, ya, terus jadi sama pasangan yang sekarang. Ternyata pasangan yang sekarang menyelingkuhi mantanmu. Iya. Atau bisa jadi mantanmu ini kan berselingkuh sama pasangan yang sekarang, ya kan? Itu basicnya karena dia sakit hati sama kamu. Dia itu juga bisa, tapi di sini sih aku lebih lihat ya ada sakit hati pastinya ya. Sakit hati sama kamu. Kamu kenapa? Kalau aku sih karena yang mulai duluan dia. Ya. Oke. Dan Five of Cups di sini jangan satu-satu ya, tapi lebih ke akunya takutnya salah. Kalau ini kan storytelling ya, jadi lebih ke iya, pengkhianatan. Oh, di sini lebih ke dia berkhianat dari kamu, lalu kamu membalas, dan dia berkhianat kepada pasangan yang sekarang. Jadi ini main balas-balasan. Ya, terus ya memang dia sepertinya ada adiksi terhadap lawan jenis. Tergantung dari kalian yang nonton. Kalau kalian perempuan berarti dia laki-laki dan lawan jenisnya perempuan. Ya terus terhadap perempuan, laki-laki, adiktif terhadap minuman, seks bebas, rokok, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Tolong jangan di-ban ya. Jangan tantang ada kata-kata yang ini tuh beda loh. Contohnya dulu nih saya pernah live bawa pisau, terus bukan bawa pisau ya, tapi lebih makan steak, dan itu kena pelanggaran. Tolong ini jangan terlalu sensitif banget ya, main cut gitu ya. Soalnya ini kan kayak cerita gitu ya sebenarnya, bukan berarti kita itu mengarahkan orang untuk pakai itu gitu. Kita membaca kartu gitu. Dan dia kayaknya lagi minta bantuan terhadap seseorang untuk gimana sih caranya biar ini selesai dan dia bisa kembali sama kamu. Yang tidak dia ungkapkan kepada pasangan yang sekarang adalah dia lagi kesulitan ekonomi dan dia nggak bisa dia punya ketergantungan terhadap material itu, dan itu cuma bisa didapat dari sama kamu. Sama yang sekarang nggak bisa. Kayaknya rezekinya lebih bagus kamu. Sebenarnya dia mau ngajakin kamu kerja sama sih, cuman kayaknya kamu ini udah nggak mau, karena kamu tahu orang ini ular ya. Biar apa ngajak kerja sama? Dia coba tanya ke dalam hatinya, ternyata orang yang terdekat dia selama ini ya, yang bisa membawa dia naik ke posisi King of Pentacles itu hanya kamu. Makanya ini yang membuat dia akhirnya tersadar bahwasanya kamu itu tak tergantikan ya. Cuman dia berusaha untuk sabar, dia berusaha untuk
akhirnya bertanya dalam dirinya, oh ya saya paham kenapa kamu itu tidak mau diajak kerja sama saya. Mungkin karena saya sudah terlalu banyak menyakiti kamu, tingkat parah, tingkat dewa. Maka dia berusaha, ya udahlah kayak gitu, saya berusaha untuk bersimpati dan berempati terhadap dirimu yang memang sudah tidak mau lagi diajak kerjasama dengan saya karena memang dulu saya sudah sangat di luar batas kemanusiaan menyakiti kamu. Dan dia akhirnya tersadar. Cuman dia ada di persimpangan. Kalau saya diam, kondisi saya ke depan makin berantakan. Tapi ketika saya maju ke kamu, saya tahu kamu gak mau. Ketika saya mengambil langkah untuk melepas pasangan saya yang sekarang, itu rasanya berat. Mungkin ada anak, mungkin pasangannya pasti gak akan mau, karena mungkin satu dan lain hal, entah terbiasa nyaman dengan kondisi entahlah ya gitu, kayak gitu. Karena dia masih punya banyak pilihan, dia masih pingin ini itu ya. Bisa juga gini, kamu diajak kerja sama dia, nanti ketika dia naik kamu ditendang lagi, bahkan pasangannya sekarang akan ditendang, seleranya udah bukan dia lagi, jadi makin naik lagi selera dia. Kurang ajar. Ya, tapi dia ngeliat kayaknya kamu nih udah asik sama diri kamu sendiri gitu, dan dia mau datang lagi untuk manfaatin kamu. Tapi kamu udah gak mau. Ya, dia udah dapat karma, kamu udah bagus hidupnya, dia mau mulai lagi dari nol. Bahkan sepengetahuan dari gini loh, bahkan sebenarnya yang mau dilakukan itu adalah melakukan pengkhianatan lagi, tapi dengan dirimu di belakang pasangannya yang sekarang. Ini tuh orang maunya apa ya? Hidupnya dibuat ribet sendiri. Disyukurin karena dia sebenarnya dulu tidak bersyukur memiliki kamu. Ya, kamu tuh sebenarnya udah super lengkap, super komplit. Hanya dianya saja yang kurang bersyukur dan tidak menyadari. Ya, itu sih yang aku rasain. Bener nggak? Kalau kamu mau private reading, mau terapi, mau belajar tarot dengan normal, mau order makanan kucing, berdonasi untuk anak yatim, janda, kucing liar, silakan. Mau berdonasi untuk kartu juga silakan. Mau konsultasi, mau tanya-tanya aurat, tanya-tanya khodam gitu ya. Kalau khodam kayaknya aku agak berat ya. Sebenarnya bukannya nggak bisa, tapi kita harus permisi dulu sama animal spirit dari kamu gitu ya. Terus mau konsultasi boleh, dunia spiritual, mau belajar tarot dan lain normal boleh. Mau konsultasi punya kelebihan atau enggak itu juga boleh. Apalagi ya, banyak sih sebenarnya borongan ya. Order garam juga boleh. Kak banyak banget sih jualannya. Iyalah. Terus mau beli makanan kucing juga bisa ya. Aku soalnya jual makanan kucing. Apalagi. Jangan terlalu serius lah. Oke, iya dia kayaknya mau membangun lagi sebuah keluarga yang berbahagia dengan kamu sih, atau membangun sebuah hubungan yang berbahagia lagi sama. Tapi dia tahu kayaknya kamu nggak mau. Ya iyalah, masa iya saya harus mulai lagi dari nol sama kamu? Memangnya saya pom bensin dimulai dari nol ya gitu. Jangan mau. Lucu ya, karena pada dasarnya kamu tanpa dia bisa hidup, dia tanpa kamu belum tentu bisa hidup. Itu adalah suatu bentuk hukuman dari Allah sih kalau menurut aku ya. Orang-orang seperti itu yang memang harus benar-benar dikasih pelajaran supaya lo tidak semena-mena menyanyiakan orang lain ya. Dirimu bisa bahagia tanpa orang lain ataupun dengan orang lain, tapi dia tidak bisa bahagia kalau tidak bersama kamu ya. Kalau dia terus menghalang-halangi kebahagiaan kamu, baik segi rezeki, jodoh, jadikan itu sebagai suatu berita yang menyenangkan,
Sekalipun kamu harus meninggal dengan menggunakan cara-cara black magic, itu adalah tiket kamu ke surga. Kalau kamu tidak meninggal dalam keadaan itu, alias kamu sudah bersih, sudah sembuh, dosa-dosa kamu itu terkikis. Ya. Kayak gitu, say. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Knight of Sword. Aku kayaknya mau beli kartu lagi ya. Atau ada yang mau berdonasi, silahkan. Aku lagi ngejar kartu yang backgroundnya kuning. Iya, dia mau berekspansi, hijrah mulai lagi dari nol sama kamu, jelas. Kan aku udah bilang, jangan mau. Kamu itu bukan pom bensin. Kita realistis saja. Nah, bener kan? Dia akan berusaha untuk menghalalkan segala cara termasuk menggunakan black magic. Kalau yang positif kan dia berdoa, afirmasi. Ini lebih maknanya konotasinya negatif karena jelas orangnya itu memang toxic ya. Maka yang dia gunakan itu bukan doa, bukan afirmasi, tapi black magic. Kamu bisa konsultasi black magic dengan aku. Tapi memang healer itu juga nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri. Makanya kita, kenapa ketika kita sudah jadi, itu kita diketemukan dengan orang-orang yang bisa juga. Biar apa? Saling membantu. Kelebihan satu sama lain bisa digunakan untuk membantu healer-healer yang lain. Kenapa kita diketemukan? Karena kita sefrekuensi dan sevibrasi. Ketika orang itu tidak sefrekuensi dan sevibrasi, maka Allah pun akan menyaring. Apalagi yang masih di 3D. Karena kalian nih kalau udah jadi orang spiritual, insya Allah kalian sudah di 5D. Ya, 5 dimensi. Iya. Aku sih lihat gitu ya. Tapi kayaknya dia ngeliat kamu udah happy. Dia udah dapat keadilan tuh dari orang yang sekarang. Oh, ternyata orang yang sekarang itu adalah karmik saya. Karma saya. Karma saya yang harus saya bayar karena telah menyakiti kamu adalah lewat pasangan saya yang sekarang. Dan dia akhirnya menyadari dia juga tidak tinggal diam. Dia berkonsultasi dengan orang yang bijaksana selain sama dukun. Ya. Dan dia meminta tolong. Saya harus gimana gitu. Ada yang minta tolongnya sama. Jadi dia nggak cuma sama dukun, tapi sama orang yang dianggap bijaksana gitu loh, yang dituakan. Saya harus bersikap seperti apa? Karena itu buat pembanding dia. Karena dia sudah mulai sadar bahwasanya gue nggak bisa nih pakai black magic terus. Karena nanti efeknya negatifnya balik lagi ke gue. Kayak gitu. Apalagi ini masih tahun-tahun pembayaran karma ya. Untuk kalian yang zolim, kalian akan mendapatkan yang zolim sampai akhir Desember dari Juni 2023. Nah, ini juga tahun ke-19, tahun pembayaran karma dari orang-orang yang kena santet. Ya, begitu masuk tahun ke-20 semua berbalik. Jadi kalian harus berhati-hati. Teruslah berbuat baik walaupun kalian tidak dibalas dengan orang yang kalian baikin. Ya, kenapa? Tuh. Karena Allah nanti akan turun tangan langsung, apalagi kalian zolimnya sama healer, light worker, pekerja cahaya, gitu-gitu ya. Air of Face, Queen of Pentacles. Iya, dia memang mau ngajakin kamu kerja sama sih. Itu sebenarnya kamuflase, ngajakin kerja sama. Benar-benar mau ngajakin kerja sama untuk dia naik lagi. Di belakang itu dia mau ngajakin kamu serius. Jadi bikin third part. Jadi kayaknya dia kayak mau membalas ya. Bukan membalas, tapi membayar sebenarnya. Membayar dia sudah mengkhianati kamu, lalu dia mendapatkan karma dari pasangan yang sekarang, dan dia mau punya lagi hubungan sama kamu di belakang pasangan yang sekarang untuk membayar karma, sembari membalas dendam kepada pasangan yang sekarang. Hati-hati ya, jangan tergiur, dia ini ular ya, dan dia kadang suka overthinking, mikir ini baiknya gimana, dan karena pada dasar dia sudah tahu mana yang baik mana yang enggak ya gitu. Ini atas kebodohan dia sih. Dia suka overthinking. Dia akan datang lagi menawarkan perasaannya sama kamu walaupun kamu sudah tersakiti. Dia tahu dan dia mau
walaupun kamu juga sudah move on, benar-benar mau sudah move on, tapi dia nggak bisa move on dari kamu. Itu suatu bentuk hukuman, suatu keadilan dari Allah ya. Karena dia juga pusing sih mengenai kestabilan keuangan. Dia lagi sulit banget nih orangnya. Dia yakin dengan kebahagiaan membangun sebuah hubungan sama kamu tuh bisa balik lagi ke dulu. Dia bebannya banyak, berat, dia butuh bantuan keuangan, tapi dia nggak ngomong sama pasangannya. Dia tahu sudah mengkhianati kamu, hal yang nggak mungkin, tapi cuman kamu yang bisa diajak kerja sama, bantuin dia gitu. Tapi dia memang niatnya masih mau aneh-aneh lagi sama kamu, akan mengkhianati kamu lagi. Jadi lebih baik jangan ya. Itu aja. Nanti kita ketemu lagi di reading yang berikutnya ya. Sekali lagi, sebentar, aku haus. Nanti kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Sampai ketemu ya. Terima kasih untuk ibu yang sudah berdonasi untuk janda, anak yatim, makanan kucing, dan bapak yang sudah baik hati berdonasi untuk kartu. Kayaknya kalau ada yang donasi lagi, saya mau ngincer kartu warna kuning satu lagi. Terus terima kasih untuk Abi yang sudah transfer uang jajan. Kurang nolnya. Kurang 2 nolnya ya. Terima kasih banyak Abi. Salam buat kakak dan adik. Walaupun kita berjauhan, tapi kita saling mendoakan ya. Jangan lupain aku, walaupun hubungan kita juga digangguin sama mantan ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Jangan lupa di follow, like, share, subscribe ya. Intermezzo aja sih tadi, cuman nggak mau kaku aja, baca ini lebih slow aja. Oh ya, untuk Koabet, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Aku menjadi panda yang menggemaskan lagi, panda yang lucu lagi, panda yang ceria lagi. Terima kasih banyak. Allah membalas kebaikan Koabet ya, beserta keluarga. Bye. Yang mau terapi jangan lupa ya. Kayaknya ada satu pasien yang di Jakarta yang pingin aku terapi. Kalau mau kalian boleh yang di Jakarta. Kak, aku mau. PP akomodasi makan ditanggung pasien. Kalau misalkan rame-rame, misalkan 5 orang ya, itu lebih murah pasti. Misalkan kereta paling mahal itu 63.000, dibagi 5 paling 10.000. Cuman memang penginapan kali ya. Bisa di hotel, bisa di apartemen, atau di rumah pasien. Tapi sih lebih privacy biasanya di hotel atau di apartemen ya. Cewek-cewek, cowok-cowok boleh. Kita ini ya, kalau bisa didampingi oleh muhrimnya masing-masing biar enggak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan seperti fitnah segala macam ya. Kita menghindari. PP akomodasi makan ditanggung pasien. Udah lama nih aku nih nggak terapi keluar kota, pingin banget jalan-jalan lagi, ketemu pasien-pasien ya enggak. Terus kita berdialog mengenai dunia spiritual gitu. Kayaknya aku mau potong ini deh, mau potong kayak DJ Panda, tapi takut ada yang datang tahun depan. Oke, terima kasih banyak ya. Ngelantur jadinya. Kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Mohon maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.